Oke, baik. Kita mulai kuliah perdana kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Siang hari ini, alhamdulillah sekali kita bisa bertemu meskipun masih via daring di Google Meet, ya. Yang merupakan kuliah perdana kita, baik untuk mata kuliah manajemen keuangan maupun perdana kita bertemu dalam perkuliahan. Karena manajemen keuangan itu ada di semester 3 dan memang pertama kali kita bertemu untuk kuliah itu ya di mata kuliah ini, di manajemen keuangan ini. Sambil nunggu yang lain, nanti kita melakukan ta'aruf dulu ya, perkenalan dulu, supaya ke depan nanti kita sama-sama bisa saling istilahnya take and give ya dalam perkuliahan ini. Oke, baik, langsung saja. Kalau nama, insya Allah kalian semua sudah tahu. Ya. Nomor-nomor teleponnya juga sudah tahu. Ya. Ya, memang harus begitu karena supaya koordinasinya mudah ya. Dan memang kuliah kita siang hari ini adalah kuliah gabungan antara kelas A, kelas B, dan kelas D3 akuntansi. Karena memang ketika masih daring, saya melakukan penggabungan kuliah supaya tidak mengulang-ulang dan bisa memahami apa yang saya sampaikan secara bersama-sama. Tapi nanti kalau kuliah luring sudah mulai dilakukan ya, kita bisa bertemu di kelas dan tentunya tidak bergabung lagi. Kita akan kuliah sesuai dengan jadwal, ya, menunggu informasi dari fakultas maupun dari universitas dulu. Oke. Di kesempatan siang hari ini di kelas A juga kedatangan tamu istimewa. Tadi sekilas saya sudah lihat Mbak Yuliana buka kameranya. Betul, ada dua teman kita yang merupakan hasil dari pertukaran pelajar kampus Merdeka yang berasal dari Universitas Negeri Gorontalo. Ya, Mbak Yuliana dan Mbak Uci namanya. Mungkin sudah berkenalan atau belum. Yang mana di dalam grup kelas ini saya masukkan di grup kelas A. Ya, baik Mbak Yuliana maupun Mbak Uci. Monggo nanti dicari untuk kelas A nama Mbak Yuliana atau Mbak Uci di anggota grupnya. Silakan berkenalan. Ya. Beliau berdua adalah hasil pertukaran mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo yang mungkin ya saya belum bertanya juga ini ya. Nanti Mbak Yelena bisa menyampaikan atau Mbak Uci saat ini mengakses Google Meet ini dari Gorontalo ya, mungkin begitu. Sehingga waktu Indonesianya beda gitu ya. Ya oke deh. Yang penting apa yang menjadi tujuan utama kita dalam perkuliahan ini nanti tercapai. Oke. Nah, bicara terkait dengan tujuan perkuliahan, tadi pagi saya sudah share materi kuliah kita selama 1 semester ke depan di dalam RPKPS ya, RPKPS mata kuliah manajemen keuangan ya. Di situ sudah saya jelaskan secara detail terkait dengan materi apa yang akan kita gunakan sebagai bahan perkuliahan. Ya, saya share di sini, share screen, atau kalau kalian sudah mencetak mungkin, karena tadi sudah saya share, mungkin dicetak atau dilihat di komputernya, monggo. Ini materi kita terkait dengan manajemen keuangan. Ya, mulai dari deskripsi singkat dari mata kuliah ini, tujuan perkuliahan sampai dengan uraian mata kuliah per pertemuan nanti. Kita nanti insya Allah akan ada 12 materi ya. Karena ini kepotong UTS ya. Jadi ada 12 materi yang akan kita gunakan sebagai bahan pembahasan
Hari ini kita akan perkenalan dulu terkait dengan manajemen keuangan. Ya. Kemudian insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas beberapa materi seperti itu. Ya. Penjabaran dari materi-materinya itu bisa dilihat juga di rencana pembelajaran RPS-nya yang lebih detail ini. Ya. Di materi pembelajaran nanti kita akan bahas sesuai dengan itu. Metode strategi perkuliahan kita ya insya Allah masih sifatnya tutorial ya, dengan indikator penilaian berdasarkan dari kemampuan. Nah, sehingga nanti saya lebih mensarankan jika ada yang belum memahami terkait dengan materi saya, silahkan bertanya. Yang pasti akan saya berikan waktu bertanya di akhir perkuliahan. Tetapi kalau misalkan di pertengahan perkuliahan juga ingin bertanya, monggo langsung unmute speakernya aja, langsung matur ya, langsung menyampaikan kalau mau bertanya, monggo, nggak apa-apa, kita free aja di sini, ya, karena kuliah kita masih daring. Nah, karena daring ini nanti kita akan rekam, insya Allah rekamannya akan saya upload di YouTube, ya. Saya itu punya YouTube, tapi YouTube-nya hanya dipakai untuk mengupload materi kuliah, tidak dipakai untuk rekaman yang lain, tidak. Jadi tidak perlu subscribe, tidak perlu like atau unlike, nggak perlu itu. Cukup itu dipakai untuk referensi ketika misalkan pengen mengulang kembali apa yang pernah saya sampaikan selama perkuliahan. Ya. Nah, khusus Mbak Uci dan Mbak Yuliana nanti, ya, karena beliau berdua itu ada ketentuan bahwa materi yang disampaikan harus lewat pada dikti, maka bisa masuk ke webnya Bebas Umpo, ya, Bebas UMPO. Kalau nanti belum bisa setelah kuliah ini, monggo silakan WA chat pribadi dengan saya, ya, untuk Mbak Yuliana dan Mbak Uci, karena nanti materi ya itu nanti juga saya share di sana, absensi panjenengan berdua juga ada di sana, ya, termasuk juga nanti nilai. Jadi Mbak Uci dan Mbak Yuliana nggak bisa masuk di penilaiannya kelas Unmuf Ponorogo karena memang status nomor induk mahasiswanya beda, supportnya itu ke Bebas UMPO. Nah, sedangkan teman-teman yang ada di Unmuf Ponorogo silahkan melakukan absensi di simtiknya masing-masing seperti semester lalu mestinya. Semester lalu kan sudah pernah melakukan itu ya. Durasi waktunya selama perkuliahan ini mulai jam 1 siang, jam 13 ini sampai dengan pukul 15 nanti insya Allah. Nah, tolong perkuliahan ini diikuti dengan seksama ya, karena materi-materi yang saya sampaikan ini nanti sifatnya mengarah kepada sesuatu yang sifatnya teknis. Seandainya tidak atau belum memahami, monggo silakan komunikasi langsung. Kemudian referensi yang kita pakai ya semua buku manajemen keuangan pada prinsipnya boleh, ya. Apapun itu boleh. Yang saya tulis di situ itu hanya referensi yang memang saya gunakan untuk menyusun materi-materi yang saya resum di dalam PPT itu, ya. Jadi resume PPT itu memang ngambil dari beberapa buku itu. Tapi pada prinsipnya kalau nanti punya buku selain itu boleh, ya, boleh, silakan. Saya tidak mengharuskan menggunakan buku yang mana karena pada prinsipnya buku manajemen keuangan ya, asal judulnya manajemen keuangan loh ya, itu prinsipnya sama ya. Hanya saja mungkin ada di materi ini yang saya bahas di buku nggak ada, atau di buku itu ada, di materi ini tidak saya bahas karena keterbatasan waktu kita. Nah, ini sekedar informasi awal. Nah, kemudian kalau nanti terkait dengan nilai bagaimana? Nah ini ya, untuk penilaian itu standar yang ada di Unmuf Ponorogo. Nilai itu diambil dari 4 aktivitas. Ya. Yang pertama dari UTS, itu pasti, bobotnya 20%. Ya, nilai dari total nilai akhir ya maksudnya, 20% dari total nilai akhir. Kemudian UAS,
ya itu bobotnya 30%, ya. Terus kemudian presensi, ya. Jadi mohon presensi diperhatikan. Karena presensi ada penilaiannya, yaitu 20%, setara dengan UTS. Sehingga nanti kalau presensinya kosong, ya maka akan mengurangi persentase presensinya. Oleh karena itu, kalau nanti tidak bisa hadir karena apapun masalahnya atau alasannya, mohon untuk izin. Ya. Izinnya cukup WA saja, ya cukup WA saja di saya. Oke, jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah tugas. Nilainya 30%, disetara dengan UAS. Saya hanya ngasih tugas sekali nanti di akhir semester. Ya. Jadi biasanya 3 pertemuan terakhir lah. Nanti baru saya sampaikan tugasnya apa. Yang biasanya dikumpulkan ini bersamaan dengan ketika nanti kita ujian akhir semester. Sesuai dengan jadwal. Nah, jadi ini persentase nilai yang nanti kita gunakan untuk dasar penentuan nilai akhir. Jadi misal ini ya, misal di UTS-nya kok saya rasanya kok kurang bagus ya, kok saya banyak yang nggak paham ya. Tenang, itu bukan nilai total ya. Ya, nanti dikejar di aspek yang lain, bisa dikejar di UAS-nya, diperbaiki presensinya, dan harus membuat tugas sesuai dengan ketentuan. Nah, ini adalah dasar untuk penentuan nilai. Ya. Kemudian untuk style kuliah, insya Allah ya sama dengan dosen-dosen yang lain, standar aja ya. Saya masih menggunakan daring, jadi ya untuk menghemat kuota masih saya izinkan untuk off cam. Ya. Kalau mau on cam silahkan kalau pakai wifi misalkan ya. Tapi kalaupun off cam juga monggo. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kalian benar-benar harus memperhatikan, tetap memperhatikan. Bukan kok diizinkan off cam kemudian ditinggal tidur, ya jangan ya. Jadi oke lah kita saling menghargai. Karena ketika sudah saya sampaikan materi itu ke kalian, nanti gantian saya akan menuntut untuk mencoba menggali ulang kemampuan kalian setelah saya beri materi. Ya, jadi usahakan kemampuannya adalah kemampuan murni dari dirinya sendiri, bukan kemampuan yang bersumber dari ya temannya. Ya. Jangan ya. Ya oke lah secara personal mungkin teman pasti tidak akan menolak ketika kita tanya terkait dengan jawaban ujian atau apapun. Tapi ingat, materi ini banyak nanti relevansinya dengan cara berpikir kalian secara pengelolaan keuangan. Di manajemen keuangan itu rata-rata awal kali cara berpikir kita itu terbuka untuk menyikapi terkait dengan bagaimana kita mengendalikan yang namanya keuangan. Apalagi usia dan kemampuan kita semakin hari harusnya semakin bertambah. Kalian nggak kerasa saat ini sudah semester 3. Barusan kayak kemarin ya Mas Tamaru. Ini adiknya sudah ada yang Mas Tamaru lagi barusan. Sudah semester 3 nih, nggak kerasa. Ya kan? Artinya apa? Waktu itu berlalu begitu saja. Cepat sekali. Nggak kerasa juga insya Allah nanti semester 4, semester 5, semester 6, 7. Skripsi. Ya, ketemu lagi dengan Pak Arif. Arif terkenal. Sorry. Ada yang keliru ketik. Sorry yang barusan tadi masuk gabung lagi aja. Terkenal kalau di skripsi itu detail ya sudah, tapi ya apapun itu harus kita hadapi. Yang jelas semuanya itu tujuannya satu, yaitu kita harus memperoleh nilai tambah dengan ukuran sebesar biaya yang kita keluarkan untuk membayar UKT. Itu pesan saya. Ukuran atau indikator dari keberhasilan kalian itu sebenarnya bukan nilai. Nilai-nilai yang saya tulis di sini dalam bentuk persentase nanti akhirnya menghasilkan nilai A, nilai B.
itu hanya simbol. Ya, itu hanya simbol. Atau lebih konkretnya lagi, nilai itu hanya sebuah dampak. Yang menjadi orientasi seharusnya bukan itu. Kalau kalian kuliah atau ujian nanti orientasinya adalah nilai, itu sebenarnya salah. Itu hanya dampak. Karena nilai itu kan baku. Artinya apa? Ya artinya ketika apa yang kita tulis di situ sesuai dengan apa yang ditanyakan, ya pasti benar. Tetapi coba rasakan, apakah kalian paham? Nah, justru di sini loh yang kadang terlupakan. Padahal itu jadi orientasi. Karena apa? Karena apa yang kita peroleh selama kuliah ini nanti, tidak langsung nanti sore kepake, besok kepake, lusa kepake. Ya mungkin, tetapi kemungkinan lebih besarnya belum. Ya, itu nanti akan kepake seiring dengan penambahan-penambahan pemahaman kita terkait dengan materi yang lain, yang kemudian akan kita gunakan untuk menyikapi yang namanya sebuah masalah. Nah, nanti di sini bedanya, bahwa seorang yang berpikir karena sudah terdidik secara akademis lewat strata 1, dengan Nyon Sewu, mohon maaf, ketika kita membandingkan dengan orang-orang yang nggak pernah melakukan pendidikan di strata 1 atau diploma sekalipun. Nah, di sini loh, ya. Oleh karena itu, maka apa yang saya sampaikan ini yang menjadi orientasi bukan nilai, tetapi mencoba untuk mengubah cara berpikir. Ya, terutama karena kita bicara manajemen keuangan, di sini adalah bicara tentang bagaimana kita mengelola keuangan, maka kita harus punya sikap yang lebih baik dalam mengelola yang namanya keuangan. Ingat ya, mengelola itu tidak sama dengan membawa loh ya. Kalau kita dulu hanya berpikir terkait dengan membawa, yaitu ibarat kita melihat isi dompet kita gitu ya. Ya, ibarat itu, ya, siapa ini yang setiap kali melihat isi dompetnya itu selalu mengheningkan cipta. Marilah kita mengheningkan cipta untuk menghormati para pahlawan yang meninggalkan dompet kita. Ya, Soekarno-Hatta pergi, ya, mengheningkan cipta lagi. Siapa lagi? Ya kalau Patih Murah yang pergi nggak begitu kepikiran gitu ya. Nah, yang pergi itu Soekarno-Hatta warnanya merah, ya mungkin garuk-garuk kepala. Nah, itu kalau kita hanya berpikir tentang cash flow. Ya, padahal nanti tidak begitu. Ya oke, berpikir cash flow itu sekarang. Masa lalu, ya. Nanti dapat berapa, nanti akan saya keluarkan berapa, atau kemarin ada berapa, saya keluarkan berapa untuk apa. Itu masa lalu. Ya. Masa yang akan datang nggak cukup, hanya seperti itu aja. Ya, nanti kita harus berpikir lebih jauh. Makanya nanti akan saya tanamkan sedikit demi sedikit terkait dengan cara, metode, teori yang enggak hanya berakhir hanya sekedar teori begitu. Kalau kita hanya menyikapi teori itu sebagai sesuatu yang abstrak, sesuatu yang rasanya sulit untuk kita pakai, lah itu nanti berarti indikatornya nggak tercapai. Wong tujuan akhir dari kuliah itu nanti seharusnya kita mampu untuk mempunyai format pola pikir yang baru kok. Kalau sekedar hanya dianggap itu teori Pak Arif cerita isben tugasnya ngono, enggak gitu. Kita harus mencoba menyerap yang diceritakan itu kemarin apa. Terus saya sudah bisa atau belum? Kalau belum, sampai di mana saya mampu? Terus kalau belum mampu, gimana kemudian harus saya lakukan? Nah, karena apa? Karena di sini kalian itu bayar. Kecuali kalau hanya buka YouTube gitu aja, ya iseng, nggak suka, ya di-close lagi. Monggo, tapi kalau di sini niatnya adalah kuliah, bayar, berarti apa yang kita keluarkan harus sebanding dengan apa yang kita peroleh. Minimal itu ya. Minimal harus sebanding. Ya, itu baru impas loh. Sebanding itu aja impas. Ya, ilmu akuntansi. Karena di sini mahasiswa akuntansi. Dia paham ya. Kalau kita mau bicara untung, itu berarti kan hasil lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Nah, sekarang untuk mengukur itu gimana? Nah, itu ya. Karena kita bicara terkait dengan sesuatu yang abstrak. Nah, oleh karena itulah, maka tolong ke depan nanti
cari cara sendiri-sendiri. Karena masing-masing orang tentunya beda untuk menentukan caranya sendiri-sendiri dalam menangkap apa yang saya sampaikan. Bukan berarti Pak Arief kemudian ingin diperhatikan. Ya iya sebenarnya. Ya, karena apa? Ya karena apa yang saya sampaikan itu dirasakan ada manfaatnya. Loh, kenapa Pak Arief kok bisa mengatakan begitu? Ya karena Pak Arief pernah ada di posisi kalian sebagai mahasiswa. Tapi kan kalian belum pernah di posisinya Pak Arief sebagai dosen, toh? Nah, itulah. Oleh karena itu Pak Arief tahu bagaimana sebenarnya ketika menjadi mahasiswa. Dan bagaimana nanti apa yang diberikan dosen kepada mahasiswa itu akan digunakan. Ibarat perjalanan, Pak Arief itu sudah melewati beberapa kondisi di depan kalian yang saat ini kalian belum melewati. Sehingga tahu yang akan kalian lewati nanti apa. Nah, oleh karena itulah maka bisa cerita. Gini loh, Mbak, Mas, nanti kalian akan begini. Makanya kamu bawa ini, supaya nanti bisa selamat lewat di situ. Nah, nanti ini kok pakainya begini, supaya nanti kamu bisa menghadapi itu dengan benar. Nggak ada kendala. Nah, kalau nanti ada kendala gimana? Ya kamu melakukan ini. Nah, seperti itu. Ya ini itu adalah metode yang nanti akan kita pahami di masing-masing materi. Oke, mungkin begitu dulu untuk ta'arufnya, ya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan terkait dengan ta'aruf kita siang hari ini? Monggo. Pak Arief itu gini ya, prinsip dalam menyikapi mahasiswa itu cuma satu. Ya. Intinya selalu menjaga husnudzon kepada mahasiswa. Jadi prinsipnya begini, silent is understand. Itu prinsipnya. Jadi ketika Pak Arief tanya, ada yang ditanyakan? Diberi waktu, beberapa waktu, kok nggak ada yang tanya, nggak ada yang meng-unmute speakernya, berarti understand. Ya. Kalau sudah understand, berarti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan di belakangnya. No debat, no drama. Ya. Jadi begitu. Makanya nanti kalau memang ada yang belum tahu, ada yang mau ditanyain, monggo. Ketika diberi waktu, silahkan untuk ditanyakan. Atau, loh Pak, saat itu saya belum punya pikiran, Pak. Saya baru kepikirannya malam ya, setelah sholat isya. Atau setelah sholat subuh, atau setelah sholat tahajud. Nggak apa-apa. Silahkan di WA ke Pak Arief. Ya. Kalau pertanyaannya terkait dengan materi kuliah, saran Pak Arief, WA-nya di grup. Biar semuanya tahu nanti ketika Pak Arief memberikan penjelasan. Tapi kalau pertanyaannya menyangkut terkait dengan masalah yang personal, ya monggo silakan dijapri langsung ke nomor WA-nya Pak Arief. Monggo silakan. Insya Allah nanti kalau sudah sempat pasti akan dibalas. Oke, begitu ya. Kita lanjut ke materi kita hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan terkait dengan ta'aruf kita. Apa sih sebenarnya pembahasan kita terkait dengan manajemen keuangan itu? Pertama, kita harus berpikir terkait dengan istilah manajemen keuangan. Ya. Kita mulai dari keuangan dulu. Keuangan itu apa? Keuangan sama uang beda loh ya. Nah, kalau uang, ya nggak ada yang nggak akan tahu. Ya pasti di sini semua tahu ya. Itu uang. Tapi kalau keuangan itu apa kalau begitu? Nah, secara kontekstual, yang kita sebut dengan nama keuangan itu ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan penilaian terkait dengan uang itu. Ya. Penilaian ya. Penilaian nanti juga beda dengan nilai. Dan yang kedua adalah terkait dengan pengambilan keputusan. Dua hal inilah nanti yang harus kita pahami dulu ketika kita bicara terkait dengan keuangan. Kok penilaian?
Iya. Uang pada prinsipnya tidak punya nilai. Apa loh? Wong cuman kertas begitu kan. Nilainya kan ya kalaupun punya sedikit banget gitu. Wong hanya kertas, kadang itu pun dah kumel gitu ya. Kadang kalau kita ngelihat uang kumel itu mikir gitu. Ini kalau namamu bukan uang udah tak buang dulu-dulu kamu itu. Nah, kadang gitu. Ya, tapi ya kita simpan aja namanya itu juga masih uang. Nah, sehingga yang disebut dengan nilai uang itu bukan dari fisiknya. Tetapi dari mana? Dari pengakuannya. Ketika kita bicara nilai 100.000, itu kita maknai sebesar itu. Karena apa? Karena semua orang menganggap dalam pemahaman yang sama. Bahwa uang dengan bentuk seperti ini itu senilai 100.000. Kalau kita compare itu ke dalam sebuah barang, maka nanti akan mendapatkan si ini, si ini, si ini, si ini. Nah, itu nilai. Nah, sehingga ketika nilai itu kita arahkan ke dalam sebuah penilaian, berarti di situ ada proses. Proses yang kita gunakan untuk memunculkan suatu nilai. Ya. Kalau masalahnya itu hanya uang dengan nominal yang jelas, maka secara otomatis kita sudah bisa memberikan penilaian. Tetapi kalau misalkan uang itu nanti terakumulasi dalam jumlah yang akan digunakan dalam sebuah mekanisme perencanaan program, sehingga di dalamnya ada dimensi waktu. Maka nilai dari uang itu tidak akan mungkin tetap. Dia akan berubah. Ya. Nah, sekarang perubahannya seperti apa? Penambahannya bagaimana? Endingnya nanti mempunyai nilai berapa? Maka itu ada metode yang kita gunakan. Maka metode itu disebut dengan nama metode penilaian uang. Ingat, nilai dan jumlah itu tidak sama. Jumlah itu selalu tetap. Tetapi kalau nilai berubah apabila ada dimensi waktu yang masuk ke dalamnya. Coba kita flashback ya ke masa ketika kalian dulu masih SD, masih merah putih. Ya, berapa uang saku kalian waktu itu? Ya, coba diingat-ingat. Ya, antara 2.000, 5.000, ya kan? 3.000, Sudah banyak. Nah, 2.000, Pak. 2.000. Oke. Waktu mau berangkat sekolah, terus disangoni 2.000, bagaimana perasaannya waktu itu? Seneng, Pak. Wah, seneng ya. Wah, makasih, Ma. Wah, sudah mikir ya, 2.000 nanti saya mau jajak nih, si itu, udah bisa. Saya mau beli ini, udah bisa. Gitu ya. Udah mikir gitu. Ya, kadang mikir beli jajannya lebih banyak daripada mikir sekolah materinya apa. Ya, masih SD. Kalau sekarang kan enggak ya. Enggak beda. Nah, itu 2.000. Jumlahnya 2.000. Coba sekarang kita tarik ke waktu sekarang. Katakanlah kuliahnya nanti sudah luring ya, berangkat ke kampus. Wah, semua acak ayu, macak ganteng ya kan. Naik motor, berangkat ke kampus, atur sama mama, "Ma, mau kuliah." "Iya, Dok." Kasih sangu 2.000. Nah, gimana perasaan kalian? Beda kan? Sedih, Pak. Sedih. Lu tadi Kurang, Pak. bahagia, Muhammad. Lu tadi bahagia loh. Saat masih SD ketika dikasih 2.000. Nah, sekarang ketika sudah kuliah dikasih 2.000 kok Muhammad, kok sedih. Nah, sekarang apa dosanya uang 2.000 itu? Nah, Karena uangnya kebutuhannya sama loh. beda, Pak. Nah, di sini. Padahal kan kalau secara jumlah nggak ada bedanya. Sama-sama 2.000. Tetapi kenapa kok perasaanmu jadi beda? Karena ada waktu.
Nah, di sini dulu. Sekarang semuanya serba mahal, Pak. Oke. Mahal atau murah itu kan sebenarnya diformat oleh sebuah keadaan atau waktu yang saya sebutkan tadi. Ketika kita kemarin punya 2000 waktu SD, ya sebenarnya waktu itu sudah mahal di masanya. Tetapi karena kebutuhan kita pada saat itu masih menyentuh pada hal-hal yang cukup. Ya, cukup dari sisi angka 2000 tadi, bahkan mungkin berlebih, ya berarti nggak ada masalah. It's fine-fine aja. Tetapi seiring dengan waktu dan pertumbuhan usia serta luasnya jangkauan yang kalian lakukan, maka semuanya berubah. Nah, karena kebutuhannya semakin bertambah, Pak. Betul, karena kebutuhan juga beda. Ya, nah oleh karena itulah beberapa hal yang kalian sampaikan tadi, kebutuhannya, mahalnya barang, apa-apa yang memang harus kita cukupi, itu semuanya adalah indikator. Ya, indikator dalam melakukan penilaian bahwa nilai uang 2000 saat kita masih SD berbeda atau semakin turun dibandingkan dengan nilai uang 2000 saat kita kuliah ini. Ya kan? Kalau secara jumlah kan tidak berubah, sama-sama 2000. Nah, hal yang sama itu akan terjadi juga di uang-uang dengan jumlah yang lain. Mungkin saat ini kalian menganggap uang 100.000 itu ya udah lumayan lah ya. Uang 1 juta, wah banyak gitu ya. Wah banyak saat ini. Kasih uang 1 juta, wah banyak. Bisa mikir sampai Z itu nanti anggaran dasarnya. Sudah bisa mengubah segala sesuatunya itu nanti. Ya, 1 juta. Tapi ingat, 10 tahun yang akan datang. Misalkan begitu. Kayak tadi, mundur 10 tahun yang lalu ketika kalian masih SD. Sekarang terus kemudian maju 10 tahun yang akan datang. Kalian punya anak nanti. Mungkin saat mau berangkat kuliah, anak kalian nanti kok kasih uang 1 juta, protes. Ya, mama, saya mau kuliah kok, masa cuma dikasih 1 juta sehari? Kurang dong, Ma. Uang 1 juta itu loh, paling cukup untuk bensin saya tok. Iya kan? Mungkin sekarang loh. Nah, ya karena itu tadi. Ketika kalian tidak berpikir dalam sebuah dimensi waktu dan hanya berpikir dalam dimensi jumlah, maka kita akan terjebak pada sebuah penilaian. Sehingga di sini pentingnya kita berpikir bagaimana naruh indikator-indikator yang nanti akan kita gunakan untuk memberikan sebuah metode penilaian sehingga kita tidak bisa terjebak bahwa nilai uang itu berbeda jika seiring dengan waktu. Nah, ini pentingnya. Padahal ketika kita bicara terkait dengan program, ya misalkan aktivitas ya, aktivitas itu kan pasti di situ ada dimensi waktu. Karena nggak mungkin tuh aktivitas itu hanya selesai dalam waktu sebentar. Apalagi nanti kalau aktivitasnya itu sudah menyangkut waktu yang panjang. Ya. Nah, sehingga untuk mengatakan berapa nilai yang bisa digunakan untuk mewakili aktivitas tersebut, ya kita harus melakukan penilaian. Sehingga apa? Sehingga hubungannya nanti dengan pengambilan keputusan yang akan kita lakukan. Contoh nih, ya ini contohnya di situ kita mau membeli Aktiva. Katakanlah kita mau beli yang namanya handphone. Nah, kita nggak usah bicara terkait dengan perusahaan besar. Ntar dulu aja itu ya. Kita berbicara tentang keseharian aja deh. Ini mau beli handphone, beli handphone. Ya. Handphone itu kalau di pasaran kan banyak banget ragamnya kan. Termasuk juga harganya. Ya kan? Masing-masing sudah ada labelnya. Merek ini harga sekian, merek ini harga sekian, merek ini. Seolah-olah nilai dari handphone itu sudah jelas. Yaitu harga. Bolehkah kita pakai itu? Boleh. Boleh. Jika hanya
di waktu saat ini, sekarang, present time. Ini apa ini handphone yang wow gitu ya. Ya kemarin saya ini lihat ada peluncuran Apple gitu ya, iPhone 13. Wah, misalkan kita bicara wow gitu ya, harganya ya fantastis gitu ya. Anggaplah ambil harga yang 23 juta misalkan begitu. Kan jelas nilainya. iPhone 13 nilainya 23 juta. Kalau kita bicara itu mahal, ya mahal. Kita bicara itu biasa, ya biasa. Kita bicara murah, ya murah. Ya, karena apa? Karena sudut pandang yang kita gunakan sebagai indikator dalam membuat penilaian tadi tentunya bisa berbeda. Saat ini misalkan, ya kalian katakan iPhone 13 harga 23 juta, mahal. Iya, saat ini, betul. Kenapa? Karena kalian melihat dari sudut pandang kalian sebagai seorang mahasiswa yang memang belum memiliki pendapatan sendiri dalam jumlah yang besar. Kalaupun bisa, ya kita harus nabung dulu atau syukur-syukur kalau dibelikan, kan begitu. Ya, mahal. Tapi mungkin 10 tahun yang akan datang, kalian sudah bekerja, sudah mapan, misalkan begitu ya, penghasilan kalian juga sudah lumayan, membeli handphone dengan harga seperti itu, ya itu biasa aja. Tidak masalah. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama keputusan untuk membeli sebuah aktiva. Nah, indikatornya hanya satu loh itu tadi ya. Hanya satu, yaitu mahal atau murah berdasarkan dari waktu. Nah sekarang bagaimana kalau nanti hubungannya dengan pengeluaran kos, pengeluaran biaya. Mahal atau murahnya itu dihubungkan dengan pengeluaran uang yang kita lakukan. Kita mengeluarkan uang 23 juta. Ya itu tadi kembali ke kondisinya juga ya. Tetapi kalau kita bicara pengeluaran, ini kita coba sandingkan bukan dengan waktu sekarang, tapi dengan manfaat. Yang namanya barang di dalam akuntansi itu kita kenal dengan nama umur ekonomis. Ya. Ada umur ekonomis. Umur ekonomis itu merupakan suatu masa di mana fungsi dari aktiva tetap yang kita beli itu adalah dalam kondisi yang maksimal. Nah, tapi semaksimal-maksimalnya aktiva tetap, dia pasti tetap mengalami yang namanya depresiasi, penyusutan. Sehingga pada akhir umur ekonomis, nilai, balik ke nilai ya, nilai dari aktiva tetap itu pasti akan berkurang. Nah, sekarang, ketika pengurangan itu tadi menjadi sebuah biaya depresiasi, maka biaya depresiasi itu akan membebani yang namanya pendapatan. Ya kan? Akan membebani pendapatan. Seperti biaya-biaya yang kita keluarkan untuk yang lain. Artinya, semakin tinggi nilai aktiva tetap yang kita beli, maka biaya depresiasi yang kita keluarkan juga semakin besar. Artinya semakin besar pula biaya yang kita bebankan ke dalam pendapatan. Konsekuensinya apa? Keuntungan kita semakin berkurang. Nah, oleh karena itulah maka kita gunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Lek ngono beli handphonenya yang apa? Apakah iPhone 13 harga 23 juta atau cukup Xiaomi misalkan harga 5 juta? Yang murah. Nah, ini yang harus kita analisis lebih dahulu. Sehingga untuk bisa mengambil keputusan yang murah atau yang mahal bukan karena jumlah. Ya, bukan karena jumlah. Ya jumlah memang iya, tetapi tidak satu-satunya menjadi indikator. Sehingga kita taruh itu indikator jumlah, oke. Indikator waktu, oke. Indikator manfaat, oke. Baru nanti kita gunakan untuk dasar penentukan atau mengambil
keputusan. Oh, kalau begitu saya ambil yang ini. Nah, itu. Karena semua orang itu pasti punya tujuan ketika kita ingin melakukan segala sesuatunya itu secara personal. Nah, oleh karena itulah, maka nanti kita harus mampu membuat sebuah cara berpikir yang berbeda antara ketika kita berpikir sebagai seorang yang menyusun laporan keuangan atau disebut dengan nama akuntan dengan seseorang yang nanti mengelola yang namanya keuangan. Beda loh ya. Mungkin di awal kemarin semester awal-awal semester 1, 2 diajari terkait dengan bagaimana cara membuat laporan keuangan. Ya. Karena apa? Baik itu D3 atau S1, orientasinya nanti ketika lulus mampu. Salah satunya itu adalah membuat laporan keuangan. Sehingga yang kita gunakan apa? Ya ilmu-ilmu akuntansi. Mulai dari metodenya sampai dengan ke model laporan keuangannya. Oke, kita flashback sekarang ke akuntansi. Nah, ketika di akuntansi itu, yang menjadi orientasi kita adalah bagaimana menghasilkan laporan berdasarkan dari data historis yang sudah kita rekap. Ya kan? Orientasinya kan membuat laporan. Ya, ada 5 laporan keuangannya. Ayo, sing lali harus diingat-ingat lagi. Ya. Ada 5 laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya minimal ada laporan laba ruginya atau laporan neracanya. Ya minimal ya. Syukur kalau sudah bisa lengkap. Mulai dari laba rugi, kemudian perubahan modal, kemudian arus kas, hingga neraca, dan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Nah, itu semua orientasinya apa? Orientasinya adalah memberikan informasi, mereview dari suatu kejadian yang tujuannya nanti akan dipakai untuk pemahaman orang-orang yang berkepentingan. Nah, sehingga format berpikirnya harus sesuai dengan aturan pelaporan keuangan. Selesai. Nah, jadi nggak perlu berpikir yang lain. Oh, ada data seperti ini, sudah input itu sesuai dengan format yang benar. Nah, tetapi ketika nanti kita berada di posisi yang berbeda, yang mana kita berada pada posisi pengelola keuangan, bukan pembuat laporan keuangan, maka kita harus mengubah cara berpikirnya juga. Nggak boleh cara berpikir ketika kita menjadi akuntan itu dibawa ke dalam cara berpikir sebagai pengelola keuangan. Kacau nanti kalau seperti itu. Ketika kita menggunakan pola berpikir sebagai akuntan itu masih dekat dengan pola pikirnya sebagai seorang kasir. Masih dekat. Ya hanya bicara terkait dengan data saja. Dan dicatat, laporkan, selesai. Karena tanggung jawabnya hanya sampai di situ. Namun kalau nanti diamanai sebagai pengelola, maka kita harus berpikir mulai dari penilaian tadi. Karena di dalam ilmu keuangan, dalam pengelolaan keuangan, maka kita harus melakukan penilaian lebih dulu. Kalau misalkan itu kita sambungkan dengan prinsip manajemen, ya, tahu nggak prinsip manajemen? Masih ingat ya? Planning, organizing, evaluating, and controlling. POAC, ya kalau disingkat ya. Planning, berarti ada perencanaan. Dalam melakukan penilaian harus disinkronisasi dengan apa yang kita rencanakan terkait dengan penggunaan dana itu. Kemarin mau ngapain? Rencananya apa? Nah, sehingga paling enggak kita harus prioritas kepada rencana dulu. Planning, ya. Actuating. Jadi ketika kita melakukan actuating, berarti kita harus mengkolaborasikan perencanaan itu dengan kondisi real. Ya. Sehingga di situ ada adjustment nanti ketika terjadi perubahan. Nah, sehingga tidak melulu kayak pakai kacamata kuda itu lurus saya sesuai dengan apa yang kita rencanakan, nggak mau dirubah, nggak begitu juga ya. Karena di sini nanti ada
elemen-elemen yang bisa kita gunakan untuk adjustment. Nah, itu de-actuating. Ya. Organizing berarti kan kita harus kolaborasi dengan siapapun orangnya yang memang ada di kepentingan yang sama. Ya, jadi harus bisa bersama-sama. Karena nggak mungkin segala sesuatunya itu kita lakukan secara sendirian, gitu kan. Pasti akan melibatkan pihak itu, pihak itu, pihak itu. Lah, seandainya pihak-pihak yang terlibat itu kita tidak ketahui, ya berantakan nanti di tengah jalan. Karena apa? Yang terjadi adalah tabrakan dan gesekan. Nah, di situ loh pentingnya kenapa kita harus membuat sebuah perencanaan. Dan yang terakhir adalah controlling, kontrol, pengendalian. Jadi untuk melakukan sebuah evaluasi bahwa apapun yang kita lakukan tadi harus mempunyai orientasi yang linier mulai dari rencana sampai dengan hasil akhir. Nah, itu sebuah proses. Ya, sebuah proses. Dan ketika kita bicara sebagai seorang akuntan, proses itu nggak ada. Nah, baru ada ketika kita berada pada dimensi keuangan, pengelolaan. Karena apa? Karena nanti kita akan membawa diri kita, mengkonsentrasikan diri kita pada what do we do now? Mau apa sekarang? Nah, kalau sekarang kita mau apa aja nggak jelas, wah ciloko itu kan. Celaka. Artinya apa? Kita nggak punya rencana. Ya. What we do now. What do we do now? Sekarang mau apa? Nah, ketika orang itu bisa menjawab dengan pasti, itu berarti sebelumnya dia sudah punya angan-angan. Nah, angan-angan itu adalah bentuk dari sebuah rencana. Nah, kalau what do we do now kita masih bingung, wah ya cilaka. Udah, sekarang flashback, kembali ke dirinya masing-masing. Kuliah semester 3. Mau apa sekarang? Di semester 3 ini. Dan jawabannya itu, tolong jangan membuat jawaban yang normatif. Ya. Buatlah jawaban yang memang menjadi sebuah orientasi. Oh, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Ya, kelompokkan. Nah, ini do dalam aktivitas akademik, do dari aktivitas keuangan, do dari aktivitas keseharian real. Nah, jadi jangan dicampur-campur, bingung nanti. Ya. Sehingga pada saatnya berperan sebagai mahasiswa, ya yang kita jalankan adalah do sebagai mahasiswa. Ketika kita sudah selesai kuliah di keseharian, ya do sebagai seorang keseharian, ya dan lain sebagainya. Jadi kita harus memposisikan di tempat yang benar. Nah, itu yang disebut dengan nama do. Ya. Dan next-nya adalah where do we go from here? Terus kita mau kemana? Nah, kemana itu tidak melulu dalam sebuah formulasi tempat, loh ya. Tetapi menjadi orientasi next. Ya, waktu yang akan datang. Karena kan yang akan kalian hadapi itu kan masa depan, toh. Bukan masa lalu. Ya. Jadi biarlah masa lalu itu berjalan. Yang penting kita bisa menghadapi masa depan. Nah, untuk bisa mencapai masa depan, ya kita harus memulainya sekarang. Nggak mungkin memulainya besok, ya. Ya. The future is start now. Karena apa? Satu-satunya yang nggak pernah berubah di dunia ini hanya waktu. Ya kan? Artinya waktu itu terus berjalan, nggak pernah berhenti. Oleh karena itu kita juga harus mengimbangi berjalan. Tapi yang jadi masalah kadang cepatnya perjalanan waktu tidak sebanding dengan cepatnya perjalanan kita. Itu yang jadi masalah. Sehingga ketika kita where do we go from here, itu susah untuk menjawab. Karena apa? Kita bingung untuk menyesuaikan, menselaraskan kecepatan perjalanan waktu. Nah, supaya tidak bingung gimana? Ya, harus punya rencana. What do we do now? Kalau segala sesuatunya itu sudah terencana, maka waktu itu akan berjalan standar, berjalan normal. Tidak akan ada rasa yang namanya, kok wis yah mene, kok cepat men,
Nah, tidak ada seperti itu. Atau women waktunya berjalan. Nah, nggak ada seperti itu. Ya, kenapa? Karena sudah punya orientasi yang didasari dari prediksi ya. Inilah kondisi yang terjadi karena efeknya apa? Kalau kita tidak mampu untuk menselaraskan diri, mensejajarkan diri dengan waktu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita ditabrak, dan yang kedua kita ditinggal. Ya, itu yang terjadi. Yang susah lagi setelah ditabrak kemudian ditinggal, ya, tabrak lari. Dan pasti itu akan terjadi ketika kita tidak mampu mensejajarkan diri dengan waktu. Nah, sehingga kesimpulannya ketika kita bicara terkait keuangan itu apa? Kesimpulannya adalah cara kita untuk menyikapi suatu nilai dalam mengambil sebuah keputusan yang berada pada dimensi waktu. Ya, sehingga kita tidak boleh hanya berpikir sesaat. Ya, kadang-kala kan kita berpikirnya pendek-pendek aja, sekarang gitu ya. Ya, nggak bisa, gitu lah ya, karena saat ini itu hanya bagian dari masa lalu yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Yang lebih panjang lagi adalah masa depan. Maka yang porsi pikirannya harus lebih besar itu ada di masa depan, bukan masa sekarang, apalagi masa lalu. Nah, ini cara kita untuk menata mindset dulu. Karena kalau tidak ditata mindsetnya nanti ya repot ya. Karena apa? Pada gilirannya nanti tiba-tiba kita dikenalkan suatu hal yang sifatnya teknis ya malah susah gitu ya. Makanya sebelum kita mengenal kondisi teknis itu harus kita tata dulu mindsetnya. Nah ini sekedar teoritis kalau yang sekarang ya 3 bidang keuangan. Nah itu ya umum lah. Keuangan perusahaan. Nah, oke, terus secara prinsip di akuntansi sudah sering itu dibahas. Kemudian ada juga terkait dengan masalah investasi. Nah ini, kalau masalah keuangan perusahaan, saya tidak akan membahas lebih jauh. Tidak, ya, karena saya yakin itu gampang dipahami dari cara kita menyikapi laporan keuangan. Tetapi ketika kita bicara dua hal ini, poin B dan poin C, nah ini perlu sikap yang lebih ekstra pemikiran. Yang pertama adalah terkait dengan investasi. Kenapa kok saya bicara terkait dengan investasi itu perlu pemikiran? Ya karena di situ ada dimensi waktu, sekali lagi. Nah, waktu itu bisa mengubah segalanya. Ya. Nah, di dalam dimensi ini, ya, di investasi ini, yang menjadi orientasi utama dalam melakukan pengambilan keputusan atas nilai investasi, ya, tetap kita menggunakan sudut pandang bidang keuangan tadi. Kita harus berpikir dari sudut pandang kita sebagai seorang investor. Ya oke lah, kalau misalkan kita itu berada pada posisi perusahaan, kita berpikir pada sudut pandang perusahaan. Cuman kalau kita bicara tentang investasi, rata-rata itu kita berada pada sudut pandang investor. Investasi itu sangat penting saat ini. Mengingat waktu yang panjang itu penuh dengan ketidakpastian. Jangan berpikir ketika saat ini kalian segala sesuatunya itu dirasa ada, itu akan selalu ada. Karena untuk ada, itu perlu segala sesuatu upaya yang harus kita miliki. Ya. Nah, oleh karena itulah nanti kita akan coba pahami bagaimana kita akan menyikapi terkait dengan konsep investasi. Nah, kemudian investasinya ada di mana? Banyak sekali, karena investasi itu juga ragamnya macam-macam. Nanti kita bahas waktu kita bicara tentang investasi ya. Tetapi yang paling sering kita tahu, paling sering kita lihat, kita dengarkan bahwa mayoritas investasi itu ya ada di financial market dan ada di capital market. Pasar keuangan dan pasar modal. Ya.
Di situ nanti ada yang namanya intermediaries atau perantara, yaitu bank biasanya yang punya jasa perantara. Nah, di situ nanti insya Allah kita juga akan bahas, insya Allah kalau nggak salah sesuai dengan RPKPS itu minggu depan ya, next week kita bahas tentang ini. Kita akan coba sikapi pasar keuangan dan pasar modal itu seperti apa. Kalau misalkan nanti kita akan berada di situ, bagaimana? Nah, di Ubu Ponorogo sebenarnya kalau kondisinya normal, kita sudah punya yang namanya Galeri Bursa Efek Indonesia ya, Galeri BEI. Cuman ya karena kondisi seperti ini itu belum maksimal fungsinya. Insya Allah nanti kalau kondisi sebentar lagi sudah membaik, kita bisa mencoba menggunakan Galeri Bursa Efek Indonesia kita di lab pasar modalnya Fakultas Ekonomi. Nah, sekali lagi di sini membutuhkan cara berpikir dalam aspek pengelolaan keuangan. Sehingga di sini kita juga harus mencoba berorientasi diri. Kira-kira nanti ketika kita memahami hal-hal seperti itu, kita akan berkarir di mana? Ya ini sekedar tahu aja ya. Ya semoga nanti dibaca-baca. Bendahara, pengawas, CFO, ya, financial officer, ya. Tapi karir itu kan akan beranjak dengan sendirinya seiring dengan usaha yang kita lakukan suatu saat nanti ya. Fund manager, kita tahu, intermediary tadi, ya, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun. Nah, dari beberapa hal yang saya sampaikan itu tadi, paling tidak kita mulai membuat. Untuk apa nanti kita mengelola yang namanya keuangan itu. Pada prinsipnya, pengelolaan keuangan itu berorientasi pada wealth of the shareholders. Kesehatan dari seluruh pemilik usaha tersebut. Nah, supaya nanti semuanya itu sehat, maka kan harus dikelola dengan benar. Kemudian untuk bisa mengetahui itu sehat atau tidak sehat, kita juga harus memahami cara yang benar. Ya kan? Karena apa? Karena ketika kita memahami terkait dengan pengelolaan, masih dekat dengan data yang bersumber dari akuntansi yang dibuat tadi. Sehingga tadi saya sampaikan di awal, hubungan antara akuntansi dengan pengelolaan keuangan itu sangat dekat sekali. Di mana akuntansi itu sifatnya pemberi informasi, informasi ditangkap oleh pengelola keuangan untuk mengambil keputusan dari hasil analisis penilaian yang dilakukan tadi. Sehingga ujung-ujungnya ya, kita akan menentukan target. Target itu adalah sesuatu yang akan kita capai. Misal nih, kalau kita berada pada sebuah perusahaan, untuk bisa dikatakan bahwa perusahaannya itu menarik atau tidak dilihat dari apanya? Sahamnya, misalnya. Ya, kita coba lihat. Perusahaan-perusahaan yang mengalami fluktuasi nilai saham, itulah perusahaan aktif. Kalau sahamnya itu nggak bergerak nilainya, tetap aja kalaupun bergerak itu tipis-tipis gitu. Itu berarti perusahaan itu nggak aktif. Apakah kalau nggak aktif itu perusahaan itu nggak produksi? Ya produksi. Mungkin malah perusahaan itu produksinya bagus. Cuman yang jadi masalah adalah aktivitas nilai saham tidak ada relevansinya dengan aktivitas produksi. Karena beda jalurnya. Nah, sehingga pihak-pihak yang memang nanti berada pada pengelolaan saham, pengelolaan modal, maka akan punya banyak cara, punya banyak metode untuk meningkatkan yang namanya harga per lembar sahamnya. Karena nanti keuntungan akan diambil dari situ. Nah, oleh karena itulah maka nanti ketika kita akan mencoba mengelola, kita harus berada pada dua sisi pemikir. Yang pertama, kita berpikir sebagai seorang yang akan mengendalikan. Dan yang kedua,
kita berpikir sebagai orang yang nanti akan menggunakan. Dua sisi, ya. Jadi nggak boleh hanya berpikir di satu sisi. Karena apa? Karena nanti tidak akan imbang. Kalau kita hanya berpikir terkait dengan kita sebagai pengelola, maka kita akan semaunya sendiri melakukan pengelolaan itu. Tanpa tahu yang nanti akan menggunakan itu butuh apa. Sehingga seolah-olah kita hanya melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Bukan melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, ketika nanti kita sudah bisa berpikir dari dua sisi, maka yang terjadi seperti yang tadi saya katakan, kita bisa melakukan sesuatu sebagaimana yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, ini loh tujuan akhirnya nanti. Nah, sehingga ada beberapa prinsip keuangan secara teoritis ya. Secara teoritis yang nanti kita bisa gunakan. Yang pertama, ada yang namanya prinsip self-interest behavior. Ada prinsip risk aversion. Ada prinsip diversification. Ada prinsip two-side transaction. Ada prinsip incremental benefit. Ada prinsip signating atau signal. Ada juga prinsip capital market efficiency. Ada prinsip risk return trade-off. Kemudian ada prinsip option, dan next terakhir adalah time value of money. Kok istilah gitu semua, Pak? Iya, karena prinsip itu memang bukan orang Indonesia yang bikin. Kita kan hanya pemakai. Masa Pak selamanya jadi pemakai? Monggo kalau begitu dikembangkan. Munculkan ada prinsip baru, yang mana nanti merupakan pengembangan dari misal salah satu prinsip yang ada di sini, misal. Boleh, tetapi tidak asal ya. Mengembangkan sesuatu itu berarti kita sudah harus memahami dasar utama dari prinsip awalnya, kemudian kita berikan sentuhan perubahan dari sisi apanya, sehingga memunculkan arah penggunaan yang berbeda. Itu baru nanti ada prinsip baru. Yang umum-umum aja dulu yang kita pahami, karena kita pasti belajar ya. Self-interest behavior. What's the meaning of self-interest behavior? Ketika kita akan memberikan arti, ambil kata kunci dulu. Nah, ini pesan saya. Karena nggak mungkin kita ngapalin semuanya satu persatu. Dan saya juga nggak butuh kok. Ketika saya tanya itu, kemudian kalian nulis dengan kalimat yang benar. Justru saya malah curiga. Wah, ini mesti nurun nih. Ingat, ini bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran memang dihafalkan, plek. Ya, sak titik koma nih. Tapi kalau ini tidak. Ambil kata kunci. Self-interest behavior. What's the meaning of interest? Nah, di sini nanti yang harus kita ambil. Interest behavior secara personal. Artinya apa? Secara manusiawi, orang itu akan melakukan tindakan yang menguntungkan bagi dirinya dulu. Itu yang jadi prioritas. Oke, wes, sadari dirinya masing-masing dah. Kalau misalkan ada dua kegiatan, pasti yang akan kalian orientasikan adalah kegiatan yang menguntungkan kalian dulu. Yang nanti nggak terlalu menguntungkan, ya nanti dulu aja. Like cepat ya dilakukan, kalau enggak, ya wes. Ya kan gitu. Dan itu nggak salah. Karena memang itu ada prinsip. Dalam konteks pengelolaan keuangan gimana? Ingat, di dalam organisasi nanti semua orang itu punya kewenangan untuk bersikap. Ya kan? Nggak mungkin kita bisa ngatur semuanya satu persatu. Yang bisa kita lakukan hanya memahami sikap masing-masing dan mengarahkan masing-masing sikap itu sesuai dengan tujuan organisasinya. Nah, oleh karena itu kita harus pegang dulu apa yang dianggap keuntungan oleh masing-masing. Pegang itu. Misal nih, kalian ngajak adik kalian, misalkan ya, atau siapa deh, ngajak. Siang-siang panas gitu ya. Bilangnya gini, aku tolong diantar ke PCC misalkan gitu ya, ke mall. Kan ada dua kemungkinan itu kan yang terjadi, mau dan tidak mau. Ya. Nah, yang dominan mau, ya pasti ada hal-hal lain yang menyebabkan yang diajak itu merasa punya keuntungan.
tanpa kita jelaskan. Tapi yang tidak mau jelas, itu merasa tidak punya keuntungan. Nah, oleh karena itu, maka kita harus memberikan informasi, memberikan sebuah cara. Ketika melakukan sebuah ajakan, itu memberikan kalimat yang seolah-olah menunjukkan keuntungan bagi yang diajak itu. Nah, seperti itu. Kan kalimat ajakan itu kan tidak harus dalam satu rangkaian kalimat ayo. Kan tidak. Kan kita bisa memulai dengan sebuah cerita, sebuah narasi. Ya, misalkan ini saya punya objek investasi, katakanlah begitu. Sebenarnya nggak besar sih nilai investasinya, cuman kalau dibandingkan dengan persentase keuntungannya itu sangat lumayan. Nah, jadi kita munculkan seperti itu keuntungannya. Dengan melakukan investasi sebesar 50.000 setiap bulan, maka setiap bulan pula nanti kita bisa ambil 50% sebagai sebuah keuntungan. Nah, ketika kita sudah menjelaskan sesuatu yang mengarah kepada apa yang nanti akan diperoleh oleh pihak yang kita ajak, kemungkinan untuk mau itu besar. Karena apa? Kita sudah bisa memahami self interest pihak. Nah, ini kita bicara secara pengertian dulu ya. Soal metode nanti dulu aja deh. Risk aversion. Apa? Aversion. Aversion of risk. Ya. Pertukaran aversion. Ya. Imbal balik. Bahwa yang namanya risk itu pasti akan ada imbal baliknya. Prinsipnya begini. When all is equal, people prefer higher return and lower risk. Dalam suatu kondisi yang normal gitu ya, orang itu cenderung untuk menyukai higher return, ya, return yang tinggi dan lower risk, risk yang rendah. Nah, seperti itu. Sehingga pasti akan mencari cara gimana caranya kita memperoleh hasil yang tinggi dengan pengeluaran yang rendah, nah, pengeluaran yang sedikit. Padahal hukum alamnya kan tidak begitu. Hukum alamnya kan mengatakan bahwa high risk is always high return. And low return is always low risk. Itu hukum alamnya begitu. Ya. Jika kita itu ingin sesuatu hal yang sifatnya keuntungan yang besar, ya, pasti di dalamnya ada risiko yang besar pula. Dan sebaliknya, kalau kita ingin cari risiko yang kecil, ya untungnya kecil. Nggak mungkin kita mancing pakai umpan cacing, kemudian dapatnya ikan kakap. Kan nggak mungkin, toh. Ayo coba, di laut toh ada yang mancing kakap pakai cacing. Ya kakapnya nggak bisa melihat yang namanya cacing, nggak ketok kan cacingnya. Ya kalau kita mancing pakai cacing, ya dapetnya opo. Ikan kecil-kecil gitu kan. Nah, seperti itu. Tetapi apakah mutlak kita harus mengikuti hukum alam? Ya kalau kita nggak punya prinsip, nggak punya cara, ya monggo. Ikuti hukum alam aja. Ya. Sunatullah. Tetapi ketika misalkan kita punya cara berpikir yang kompleks tadi, dengan menggabungkan beberapa pemahaman kita, ya coba kita cari titik tengahnya. Bagaimana kita bisa menghasilkan high risk dengan low return. Kebalik. High return dengan low risk. Nah, kebalik. Seperti itu. Nah, nanti kita pikir metodenya. Oke. Kemudian prinsip diversification. Nah, diversifikasi ya. Diversifikasi itu artinya kita melakukan segala sesuatu secara multitasking. Memang handphone aja yang bisa multitasking. Enggak ada. Manusia juga harus lebih bisa lagi gitu kan. Makanya kita harus terbiasa untuk mencoba melakukan itu secara bersamaan. Kadang kan nggak sama ya, orang itu kan kadang hanya bisa melakukan satu hal saja. Kalau satu hal itu belum bisa diselesaikan, dia belum bisa melakukan yang lain. Banyak yang seperti itu. Nah, kalau seperti itu nanti yang terjadi adalah sesuatu yang lambat. Jadi ketika melakukan sesuatu, yukur kuwi ya sing dilakukan hanya itu aja.
Dia ketika diberi tugas yang lain, dia nggak mau. Alasannya tugas yang ini belum selesai. Ya kan? Padahal ketika tugas yang satu dan yang lainnya itu bisa kita hubungkan, kita bisa sambungkan, maka kan kita bisa melakukan tugas bersamaan. Efisiensi waktu. Dan tentunya akan mengarah ke efisiensi yang lain. Nah, inilah diversification. Dulu mungkin saat masih SD, kalian diajari yang namanya itu, istilah mina padi itu ya. Gimana caranya kita menanam padi bareng dengan beternak ikan. Ya sudah, padinya ambil padi yang tahan terhadap air, kemudian di tempat padi di sawah itu, pas airnya lagi banyak, di bawahnya kita kasih ikan. Ya. Nah, sehingga nanti ketika panen ikan bareng dengan panen padi. Ya, seperti itu. Atau nanam kacang kedelai, ya, sebelahnya ditanami jagung. Yang satu untuk pelindung, yang satunya juga untuk diversifikasi. Itu kalau secara fisik. Ya. Nah, kalau secara finansial gimana diversifikasi itu? Coba lihat deh yang namanya usaha. Usaha yang mapan. Yakin deh, itu nggak hanya satu jenis usahanya yang dimiliki. Pasti dia punya beberapa jenis. Nah, beberapa jenis itu biasanya lagi, itu adalah usaha yang saling keterkaitan. Misalnya nih, satu usaha kue. Ya kan? Kue itu kan butuh bahan baku. Tepung dan macam-macamnya itu. Maka yang satu usaha adalah jualan bahan baku. Ya kan? Nah, kemudian karena di situ butuh barang yang mau dijual juga, maka yang satu usaha untuk produksi bahan baku. Nah, yang satu usaha produksi bahan baku karena produksi itu juga butuh barang mentah, yang satu pengadaan barang mentahnya. Bisa dengan menanam sendiri, bisa juga dengan berdagang, mendatangkan dari beberapa tempat. Nah, 4 itu menjadi satu kesatuan usaha yang saling berkaitan. Dan itu nanti akan menghasilkan keuntungan yang sama. Tetapi jenis usaha yang berbeda. Itu disebut dengan nama diversification. Ya kan? Nah, di situ nanti yang menjadi cara berpikir bukan sekedar saling berkaitan, tetapi juga harus berpikir dari dimensi risiko. Ya. Nanti kita akan pelajari terkait dengan ini, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan keuntungan dengan mengurangi risiko diversifikasi. Ada pepatah yang mengatakan di dalam diversifikasi itu adalah don't put your egg in one basket. Jangan taruh semua telurmu itu dalam satu keranjang yang sama. Kenapa? Karena risknya adalah drop. Risikonya jatuh. Ya kan? Jika keranjang telur itu jatuh, dan semua telurnya itu kok taruh di satu keranjang yang sama, maka semuanya kan pecah. Habis deh telurnya itu. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa keranjang itu risikonya jatuh, ya sudah, kalau gitu jangan ditaruh di satu keranjang telur-telur itu tadi. Keranjang A cukup diisi 2. Kenapa? Karena risiko jatuhnya tinggi. Nah, keranjang B itu diisi 10. Kenapa? Karena risiko jatuhnya rendah. Nah, seperti itu. Sehingga kalau 2 itu jatuh beneran, yang pecah ya cuma 2 itu tok, yang 10 aman. Nah, seperti itu. Diversification. Itu share transaction. Tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa hanya melihat dalam diri kita sendiri. Kita juga harus melihat lawan transaksi kita. Karena lawan transaksi kita itu adalah pengguna. Jadi sebenarnya pesaing itu bukan lawan. Pesaing itu sebenarnya adalah teman seperjalanan. Karena kalau tanpa ada pesaing, kita tidak bisa mengukur potensi kita. Ya, kita baru tahu potensi kita kalau kita ngerti pesaing kita ada di level mana. Nah, baru kita ngukur potensi kita ada di sebelah mana. Coba kalau nggak ada pesaing, kita monopoli usaha itu sendiri aja, nggak asik kan? Iya kan? Ngantuk. Ibarat kita jalan di jalan tol yang sepi gitu kan, ngantuk. Ya skor itu tok, misalkan jalan tol 10 km kelihatan di depan nggak ada mobil yang lewat, ya ngantuk gitu kan. Tapi coba kalau di jalan umum, banyak orang lewat, nah, kita concern di situ. Bicaranya orang nabrak, bicaranya enggak melukai orang, bicaranya enggak bermasalah. Nah, itu adalah suatu hal yang memang menjadi konteks
yang harus kita lakukan. Bukan kemudian kita ambil dari sisi negatif yang itu akan menjadi sebuah masalah. Nah, karena apa? Karena dengan adanya bersaing, dengan adanya lawan usaha, dengan adanya relasi yang lain, kita bisa belajar terkait tentang bagaimana orientasi yang nanti akan kita hasilkan. Kemudian prinsip berikutnya adalah incremental benefit. Incremental itu apa? Tambahan. Ya, kita tahu bahwa manusia itu memang nggak pernah yang namanya merasa puas. Selalu pengen tambah, dan tambah. Tetapi dalam konteks ini, tambah yang dimaksud adalah tambah yang logis. Karena apa? Karena yang disebut dengan nama pertumbuhan yang dijadikan orientasi keberhasilan itu dimulai dari pertambahan. Nggak mungkin ada pengurangan. Ya, pasti pertambahan. Tambah modalnya, tambah labanya, ya, walaupun juga tambah masalahnya. Tetapi kan setidaknya itu digunakan untuk menandai bahwa kita itu bertumbuh, berkembang. Semakin banyak masalah yang kalian hadapi, itu ciri ketika kalian itu semakin tumbuh. Memang. Tapi kalau semakin nggak ada masalah, berarti kalian tuh mundur. Apa kok dikira penak? Ya enggak, penak itu sesaat. Cuman dalam waktu yang akan datang, dalam waktu yang lama, kita nggak akan pernah belajar. Sehingga ketika pada gilirannya nanti masalah itu datang, biasanya akumulatif dan stres. Nah, di situ kita down. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyiapkan dari step-stepnya. Nah, sehingga tambahan itu harus kita upayakan step by step. Financial decision are based on incremental benefit. Jadi keputusan itu pasti berdasarkan kepada sebuah keuntungan tambahan. Sehingga keputusan keuangan harus didasarkan pada selisih antara nilai dengan suatu alternatif dan nilai tanpa alternatif. Sehingga ada plan B, plan C, plan D. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau itu gagal yang A, bisa kita gunakan langsung. Atau kalau A berhasil, B, C, D, incrementalnya. Kadang kan kita hanya puas dalam satu skema. Wes ngene ah. Urip pisane kok digayangil. Nah, di sini. Ini adalah cara berpikir yang melemahkan diri kita sendiri. Bukan berarti nggak boleh. Boleh. Tapi hanya dalam situasi-situasi tertentu. Ya, supaya kita bisa istiqomah. Ya kan? Nah, tetapi dalam konteks orientatif, hal itu justru akan merusak. Harus dihilangkan. Karena apa? Karena ketika kita nanti mempunyai sebuah orientasi, berarti di situ kita harus yakin bahwa apa yang akan kita lakukan itu berhasil. Berhasil itu artinya lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu yang harus kita pegang. Ya. Nah, kemudian yang F, signating. Signating itu signal ya. Signal itu apa? Tanda. Ya. Ya. Sinyal. Iya, tanda. Kalau ada jaringan di situ. Artinya apa? Artinya kita harus bisa membaca beberapa kondisi dan situasi yang ada di pasar itu yang akan kita gunakan sebagai peringatan dini bahwa nanti akan terjadi apa begitu. Misalkan gini, harga saham naik, gitu ya. Misalkan kita lihat gitu aja, harga saham itu naik terus, kok naik. Maka kan orang ketika berpikirnya itu singkat, pendek, ya sudah beli aja, kok naik terus kok. Beli. Semakin banyak yang beli, semakin naik. Pertanyaannya adalah, sampai kapan semuanya itu melakukan aksi beli? Sebab ada suatu masa di mana orang merasa itu sudah profit, maka dia akan sell. Jual. Satu aja ada yang sell, maka akan diikuti oleh yang lain. Sell. Jual. Apa yang terjadi? Hukum ekonomi. Ketika nanti banyak yang menjual, maka suplai barang yang ada di pasar semakin tambah. Otomatis harga akan turun.
Nah, itu kan sinyal. Pertanyaannya adalah kapan itu terjadi. Sehingga kita bisa menentukan kapan saya itu membeli, kapan saya itu menjual. Bukan di sisi jumlah ya. Wah, engko tak dol harga sahamku itu kemarin saya beli Rp1.000 per lembar. Lek wis 5.000 lah tak dol. Iki wis 4.500 dilungkas 5.000. Enggak ada yang jamin. Ya. Dan salah satu hal yang harus dihindari dalam sebuah investasi adalah sifat serakah. Karena sifat itu yang paling duluan menjatuhkan kita. Nah, kenapa? Karena kalau orang kalau sudah serakah itu emosi yang jalan, nafsu gitu ya. Sehingga logika itu kalah, tertutup oleh nafsu. Sudah bisa bayangin belum? Nah, misalkan gini. Kalian datang ke sebuah mall misalkan gitu. Awalnya sih tadi dari rumah pengennya mau beli baju harga 200-an ribu lah. Ya katakanlah bawa uang 400 ribu. Sampai di mall. Nah ini, kalian nggak bisa menjaga mata. Awalnya yang kita butuhkan hanya baju harga 200-an ribu. Tapi ketika nafsu kita itu melebihi logika kita, maka kebutuhan itu akan tertutup oleh keinginan. Kayak reganya berapa 1 juta ya? Diskon 70%. 300 ribu. Misalkan begitu. Harga 1 juta tinggal 300 ribu. Wah, ini saya beli dengan uang 300 ribu sudah memperoleh sebuah barang dengan nilai 1 juta. Wah, keren. Nafsu itu yang jalan. Seolah-olah kan itu logika kan. Seolah-olah kita berpikir, tapi sebenarnya berpikir kita itu lebih didominasi oleh want, keinginan. Bukan need lagi. Kebutuhan. Wong butuhnya tadi cuma baju harga 200-an ribu dapat loh. Kok kemudian berubah jadi baju harga 300-an ribu. Ayo. Ya kan? Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan suatu nafsu yang mengalahkan logika. Sama seperti serakah tadi. Ketika serakah itu adalah nafsu, maka logika berpikir kita akan hilang semua. Nah, seperti itu. Sehingga kita jadi bodoh seolah-olah itu. Sehingga yang terjadi apa? Penyesalan. Nah, penyesalan pasti di belakang ya. Kalau di depan apa? Pendaftaran yang di depannya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka cara berpikir kita harus kita jaga. Ketika nafsu itu mulai muncul, lah itu harus kita mulai eliminasi. Karena munculnya nafsu itu pasti ada signatingnya, ada sinyalnya. Coba tinggal kalian sadar atau tidak gitu aja. Selama masih waras pasti sadar. Tapi kalau sudah nggak waras, kalah sama nafsunya ya sudah selesai. Ya, penyesalan lagi. Nah, di situ. Capital market efficiency. Nah, ini ketika bicara terkait dengan pasar modal seperti itu. Ya, capital market are efficient. Jadi itu prinsip. Jadi ketika kita melakukan investasi di pasar modal itu adalah suatu investasi yang paling efisien saat ini. Kenapa? Karena data tersaji lengkap, tinggal kita bisa atau tidak membuat analisisnya. Nah, semakin kita pinter membuat analisis di situ, maka semakin kita punya sebuah keputusan yang valid. Sehingga biasanya keputusan yang valid itu akan mengurangi risk. Yang nggak mungkin menghilangkan risk ya, karena risk itu nggak bisa dihilangkan, risk hanya bisa dikurangi. Nah, setidaknya sudah mengurangi pada suatu posisi yang rendah, itu sudah bagus. Kenapa? Ketika risk itu rendah, maka return pasti akan tinggi. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah risk return trade-off. Ya.
Artinya trade off itu apa? Ijol-ijolan. Ya, prinsip dasarnya seperti itu. Ini maksudnya. Jadi risk return trade off itu kita harus mencoba membelenkan antara risk dengan return. Loh Pak, kan tadi tujuannya returnnya tinggi, risknya rendah Pak. Kok belain gimana? Ya kan hukum alamnya kan risk tinggi, return tinggi, risk rendah, return rendah. Nggak bisa tiba-tiba kita alihkan ke return tinggi, risk rendah. Nggak bisa. Jadi tahapannya kita harus membelenkan dulu antara risk dengan return. Ya. Jadi sebanding lah antara apa yang kita peroleh itu dengan risiko yang kita hadapi. Minimal itu dulu. Ya. Nah, sekarang gimana? Itu banyak sekali metode-metode hitung yang nanti bisa kita gunakan untuk mencoba mencari formulasi yang menghasilkan risk rendah dengan return standar. Formulasi hitungnya banyak. Nah, di sini yang kita pelajari dulu. Sehingga kita mencoba menetapkan sesuatu yang menghasilkan return standar aja, tetapi dengan risk yang rendah. Udah, begitu aja untuk nanti dengan sendirinya ketika kalian sedang mampu, maka otomatis kalian bisa menghasilkan return yang tinggi dengan risk yang rendah. Oke, nanti kita akan pelajari kalau sudah di saatnya ya. Ini hanya metode-metode ini dulu aja yang kita pahami, karena ini masih ta'aruf terkait dengan teori. Option itu pilihan. Option is valuable. Option itu sangat bernilai. Artinya apa? Artinya kita harus membuat segala sesuatu itu dengan alternatif. Nggak boleh tunggal. Ya kalau tunggal, gagal, buntu, udah berhenti. Berhenti itu tidak serta-merta waktunya juga berhenti loh. Ayo, kan tadi saya katakan dari awal, waktu itu selalu jalan. Kalau kita tidak mengikuti jalan, berhenti, ya ditabrak, sudah. Baru ditinggal. Nah, itu ciloko. Kita ngejar lagi aja udah susah. Makanya nggak boleh berhenti, kita juga harus berjalan. Nah, berjalannya pakai apa kalau yang ini gagal? Option. Ya, itu tadi, alternatif yang B, alternatif yang C, alternatif yang D. Nggak usah terlalu banyak alternatif, yang penting jelas prosesnya. Nah, ini nanti sangat penting ketika kita akan mencoba melakukan segala sesuatu yang jangkanya panjang. Ya, karena waktu tadi kita tidak akan pernah bisa memastikan waktu. Tetapi kita bisa mengelola waktu. Dan yang terakhir terkait dengan time value of money. Ya. Tadi sudah saya katakan, contohnya uang 2.000 tadi. Ya. Bahwa kita sadar berapapun jumlah uang yang kita miliki saat ini, maka semakin lama, semakin ke depan nilainya akan turun jika kita menganggap jumlahnya tetap. Nah, oleh karena itu, maka supaya nilainya itu minimal stabil sama, maka jumlah harus ditambah. Contoh, kalau kita tahu bahwa Rp2.000 10 tahun yang lalu itu sangat berharga, ternyata 10 tahun kemudian saat ini itu tidak berharga lagi. Itu karena jumlahnya tetap. Coba kalau 2.000 itu berkembang. 10 tahun berikutnya menjadi 2 juta. Pasti nilainya masih akan kita jaga. Nah, itulah kenapa di dalam sebuah transaksi uang yang berjalan pada dimensi waktu yang panjang, itu ada yang namanya penambahan jumlah. Yang lebih sering kita kenal dengan nama bunga. Ya, karena untuk menjaga nilai dari uang itu. Terlepas halal atau haram itu kan tergantung dari cara sebenarnya, bukan dari prinsip. Ya, jadi kita harus bisa bedain loh ya antara cara dan prinsip. Nah, di sini kalau secara prinsip itu hanya untuk menjaga nilai. Jadi ketika kita tahu bahwa kita punya uang, kita depositokan uang 200 juta sekarang, dengan per bulan katakanlah kita mendapatkan 300.000. Wah, 300.000 itu keuntungan. Nanti dulu. Kalau saat ini iya. Tetapi kalau uang itu nanti kita pakai dalam orientasi yang panjang, itu bukan keuntungan. Itu hanya untuk menjaga nilainya sama. Oleh karena itu kita harus pastikan bahwa penambahan dari bunga itu hanya sekedar menjaga nilainya itu tetap sama,
atau benar-benar ada keuntungan di dalamnya. Ya. Jadi bukan berarti segala sesuatu yang bertambah itu menguntungkan kalau waktunya berjalan. Oke, itu ya. Itu beberapa prinsip yang nanti akan kita gunakan untuk memahami tentang bagaimana melakukan pengelolaan atau manajemen keuangan. Nah, kalau yang keenam ini, ya ini just to know aja ya, evolusi teori keuangan. Ini belum penting lah kalau menurut saya. Karena ini murni teori itu ya, nanti bisa dibaca-baca sendiri aja. Oke, saya tidak terlalu suka juga sih kalau menjelaskan kontekstual secara teoritis. Nanti bisa dibaca-baca sendiri, monggo. Materi sudah saya share, ya. Nanti teori-teori itu tolong dibaca aja. Ya. Relevansi terkait dengan metode sebenarnya tidak terlalu banyak kalau teori, tapi relevansinya kepada dasar ya, dasar untuk pemahaman kita. Nah, lebih pentingnya nanti ke depan kita akan mencoba memahami tentang teknis, karena di manajemen keuangan itu kita lebih banyak bicara tentang teknis nanti ya, teknis terkait dengan bagaimana mengelola uang. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas untuk ta'aruf kita. Nggak usah lama-lama, nanti jenuh. Ya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya ingatkan untuk melakukan absensi mumpung waktunya belum berakhir, karena seperti yang dulu, ketika nanti waktunya sudah berakhir, kalian tidak bisa melakukan absensi di SIMTIK. Ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Bagi Mbak Yuliana dan Mbak Uci, nanti coba masuk ke bebas UMPO ya, Pak. Kalau kesulitan, nanti saya bantu prosesnya. Jadi nggak harus sekarang, nggak apa-apa. Nanti malam, nanti atau besok masih bisa untuk melakukan presensinya. Tapi nanti kalau sudah bisa, di situ sudah saya masukkan semuanya, kita foto sesuai dengan pertemuannya, ya harus masuk pada saat pertemuan. Oke, ada yang ditanyakan sekali lagi? Oke, baik. Kalau belum ada, nggak apa-apa. Ya, nanti jika ada yang terbersit untuk bertanya, monggo segera ditulis di WA. Kalau masalahnya adalah masalah terkait dengan kuliah, tolong ditulis di grup saja supaya yang lain nanti juga tahu. Kalau personal ya monggo dijabri ke saya. Materi ini saya rekam, ya, insya Allah paling lambat besok itu saya share di grup ya untuk link YouTube-nya, sehingga manakala kalian ingin mencoba memahami kembali apa yang saya sampaikan, itu bisa kalian lihat di linknya YouTube rekaman kuliah kita hari ini. Untuk Mbak Uci dan Mbak Yuliana juga sama, nanti saya share di bebas UMPO, walaupun panjenengan semua juga sudah ada di grup, nggak apa-apa juga lihat dari grup, tapi sesuai dengan ketentuan dikti, tetap harus ada proses di Spada, yang mana di Spada nanti link dengan bebas UMPO, ya. Jadi nanti bisa dilihat juga di webnya bebas UMPO ACID. Mungkin begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Minggu depan, jika tidak ada kesepakatan yang baru, maka kita tetap menggunakan hari Rabu jam 13.00 waktu Indonesia Barat, waktu Ponorogo. Mungkin Mbak Uci sama Mbak Yuliana bisa menyesuaikan nanti kalau di rumahnya masing-masing. Kita akan membahas di materi berikutnya terkait dengan pasar uang dan pasar modal. Mungkin seperti itu yang bisa kita bahas siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau memang tidak ditanyakan, kita akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, monggo silakan, Liv.